Dramatis, penuh emosi, dan bikin jantung berdebar. Persib Bandung benar-benar menunjukkan mental juara saat menumbangkan Bali United dengan skor 3-2, bahkan saat harus bermain dengan 10 pemain. Keputusan kartu merah jadi titik balik laga, tapi disitulah mental Maung Bandung diuji, dan mereka lulus dengan sempurna. Pelatih Bojan Hodak langsung angkat bicara, memuji habis perjuangan timnya, tapi di saat yang sama, dia juga kirim sinyal serius, fokus kini beralih ke laga berat berikutnya. Sementara itu, rival mulai panas. Persija Jakarta tancap gas mengejar, tapi justru kena sindiran pedas dari Bung Binder yang bikin suasana makin memanas. Dan yang paling bikin heboh, legenda Persija ikut bereaksi keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang paling diuntungkan dari drama ini? Tonton sampai habis, karena di video ini kita bongkar semuanya. Tulis di kolom komentar, kamu nonton video ini dari kota mana? Dan menurut kamu, apakah Persib bakal terus kokoh di puncak atau justru tersalip di akhir musim? Jangan lupa like kalau kamu bangga dengan perjuangan Persib. Subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan update panas Liga Indonesia. Dan share ke teman-teman kamu biar makin ramai debat serunya. Laga panas tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ketika Persib Bandung menjamu Bali United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer pertandingan sudah terasa berbeda. Ribuan bobotoh yang memadati stadion memberikan dukungan tanpa henti, menciptakan tekanan besar bagi tim tamu. Persib langsung tampil agresif sejak menit awal. Permainan cepat dari lini tengah mampu mengontrol tempo pertandingan, membuat Bali United kesulitan mengembangkan permainan. Serangan demi serangan dibangun dengan rapi, menunjukkan bahwa Maung Bandung memang sudah siap menghadapi laga besar ini. Hasilnya pun terlihat ketika Persib mampu menciptakan keunggulan lebih dulu melalui skema serangan terorganisir yang mengejutkan lini belakang lawan. Keunggulan tersebut membuat Persib semakin percaya diri. Mereka terus menekan dan berusaha menambah gol, sementara Bali United mencoba bangkit dengan mengandalkan serangan balik cepat. Namun hingga pertengahan babak kedua, Persib masih terlihat lebih dominan dalam penguasaan bola maupun peluang. Drama mulai terjadi ketika pertandingan memasuki menit ke-60-an. Intensitas tinggi membuat duel-duel fisik tak terhindarkan. Hingga akhirnya, momen krusial datang saat salah satu pemain Persib harus menerima kartu merah. Keputusan wasit tersebut langsung mengubah jalannya pertandingan secara drastis. Persib yang sebelumnya nyaman mengontrol laga, kini dipaksa bertahan dengan 10 pemain. Situasi ini dimanfaatkan oleh Bali United untuk meningkatkan tekanan. Mereka mulai bermain lebih menyerang, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mengurung pertahanan Persib. Gelombang serangan datang silih berganti, memaksa lini belakang Maung Bandung bekerja ekstra keras. Namun disinilah mental juara Persib benar-benar diuji. Meski dalam kondisi tertekan, mereka tetap mampu menjaga organisasi permainan dengan disiplin tinggi. Bahkan, semangat juang para pemain justru terlihat semakin meningkat. Mereka berlari lebih keras, bertahan lebih rapat, dan berusaha memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Memasuki menit-menit akhir, pertandingan berubah menjadi sangat dramatis. Bali United berhasil memperkecil ketertinggalan dan terus menekan hingga detik terakhir. Namun, Persib tidak goyah. Dengan pertahanan solid dan determinasi luar biasa, mereka mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan 3-2 ini bukan sekedar tambahan 3 poin. Lebih dari itu, ini adalah bukti nyata bahwa Persib Bandung memiliki mental baja dan karakter kuat sebagai kandidat juara. Bermain dengan 10 pemain, menghadapi tekanan besar, namun tetap mampu keluar sebagai pemenang. Inilah yang membuat kemenangan ini terasa begitu spesial bagi seluruh bobotoh. Usai pertandingan yang penuh drama tersebut, pelatih Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa anak asuhnya. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan hasil dari kerja keras dan semangat juang luar biasa yang ditunjukkan oleh para pemain di lapangan. Menurut Hodak, sebelum insiden kartu merah terjadi, Persib sebenarnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan dengan sangat baik. Strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan timnya tampil dominan baik dalam penguasaan bola maupun penciptaan peluang. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas permainan, Persib memang berada di level yang sangat kompetitif.
Namun situasi berubah drastis setelah timnya harus bermain dengan 10 orang. Hodak mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan besar, terutama dari segi fisik. Para pemain dipaksa bekerja 2 kali lebih keras untuk menutup ruang dan menghadapi tekanan dari Bali United yang memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Di sisi lain, pelatih Bali United Johnny Jansen mengungkapkan kekecewaannya atas hasil akhir pertandingan. Ia menilai timnya sebenarnya memiliki peluang besar untuk setidaknya membawa pulang 1 poin, terutama setelah unggul jumlah pemain di sisa waktu pertandingan. Jansen mengakui bahwa timnya sempat meningkatkan intensitas serangan dan berhasil mencetak 2 gol di menit-menit akhir. Namun, ia juga menyoroti kurangnya efektivitas penyelesaian akhir di sepanjang pertandingan sebagai salah satu faktor kegagalan Bali United meraih hasil positif. Lebih lanjut, ia menilai bahwa momentum yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru tidak dimaksimalkan dengan baik. Bali United terlambat menemukan ritme permainan terbaiknya, sehingga ketika gol-gol mulai tercipta, waktu yang tersisa sudah terlalu sedikit untuk membalikan keadaan. Pertandingan ini menjadi pelajaran penting bagi kedua tim. Bagi Persib, kemenangan ini semakin memperkuat kepercayaan diri dan menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi situasi sulit. Sementara bagi Bali United, kekalahan ini menjadi evaluasi besar tentang bagaimana memanfaatkan keunggulan dalam pertandingan. Pada akhirnya, laga ini tidak hanya menyajikan skor 3-2, tetapi juga menghadirkan cerita tentang strategi, mentalitas, dan determinasi. Persib Bandung keluar sebagai pemenang, namun Bali United tetap menunjukkan bahwa mereka adalah lawan tangguh yang tidak bisa diremehkan. Kemenangan dramatis atas Bali United tak hanya memberikan tambahan 3 poin, tetapi juga semakin mengukuhkan posisi Persib Bandung di puncak klasmen Super League 2025-2026. Maung Bandung kini unggul 4 poin dari pesaing terdekatnya, Borneo FC Samarinda, dalam persaingan yang semakin ketat menuju akhir musim. Posisi ini tentu bukan diraih secara instan. Persib menunjukkan konsistensi luar biasa sejak awal musim, dengan kombinasi permainan menyerang yang efektif dan pertahanan yang solid. Timnya terletak pada disiplin dan kerjasama antar pemain. Ia menilai bahwa sebelum insiden kartu merah terjadi, Persib mampu menguasai jalannya pertandingan dengan baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa timnya memiliki kualitas permainan yang matang, baik dalam menyerang maupun bertahan. Namun, Hodak juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi timnya. Ia mengakui bahwa setelah kehilangan 1 pemain, kondisi fisik para pemain mulai terkuras. Hal inilah yang menyebabkan Persib sempat kebobolan di menit-menit akhir. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Konsistensi Persib musim ini juga terlihat dari kemampuan mereka mengamankan poin di laga-laga krusial. Tidak hanya menang saat tampil dominan, tetapi juga mampu bertahan dan tetap meraih hasil positif dalam tekanan. Mentalitas seperti inilah yang sering menjadi pembeda antara tim juara dan tim biasa. Di sisi lain, keunggulan 4 poin atas Borneo FC bukanlah jaminan aman. Kompetisi masih menyisakan beberapa pertandingan penting yang bisa mengubah peta klasmen kapan saja. Oleh karena itu, Persib dituntut untuk tetap fokus dan tidak kehilangan momentum. Dukungan Bobotoh juga menjadi faktor penting dalam perjalanan Persib musim ini. Atmosfer luar biasa di setiap pertandingan kandang memberikan energi tambahan bagi para pemain. Hal ini terlihat jelas saat menghadapi Bali United, di mana dukungan supporter menjadi salah satu pemicu semangat juang tim. Dengan performa yang terus stabil dan mentalitas yang semakin teruji, Persib kini berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara. Namun perjalanan masih panjang dan setiap pertandingan ke depan akan menjadi penentu apakah mereka mampu mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim. Setelah melewati laga penuh drama melawan Bali United, Persib Bandung langsung dihadapkan pada tantangan berikutnya yang tak kalah berat. Pelatih Boyan Hodak menegaskan bahwa timnya harus segera melupakan euforia kemenangan dan mengalihkan fokus ke pertandingan selanjutnya menghadapi Dewa United. Hodak menyadari bahwa kemenangan atas Bali United diraih dengan perjuangan yang sangat menguras tenaga. Bermain dengan 10 pemain di sisa pertandingan tentu memberikan dampak besar terhadap kondisi fisik para pemain. Oleh karena itu, pemulihan menjadi prioritas utama sebelum menghadapi laga berikutnya.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga kebugaran sekaligus konsentrasi tim. Jadwal yang padat membuat rotasi pemain menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Hodak kemungkinan akan melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain untuk memastikan tim tetap tampil optimal saat menghadapi Dewa United. Dewa United sendiri bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka dikenal sebagai tim yang memiliki organisasi permainan yang cukup rapi dan mampu memberikan kejutan, terutama saat bermain di kandang. Hal ini membuat Persib harus mempersiapkan strategi yang matang agar tidak kehilangan poin penting. Selain faktor teknis, aspek mental juga menjadi perhatian utama. Hodak menekankan pentingnya menjaga fokus dan tidak terlena dengan posisi di puncak klasmen. Ia mengingatkan bahwa setiap pertandingan ke depan adalah final, di mana kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal dalam perburuan gelar juara. Para pemain Persib pun dituntut untuk kembali menunjukkan karakter kuat seperti saat menghadapi Bali United. Semangat juang, disiplin, dan kerjasama tim harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap pertandingan. Jika mampu mempertahankan hal tersebut, peluang untuk meraih hasil positif akan semakin besar. Di sisi lain, pertandingan melawan Dewa United juga menjadi ujian konsistensi bagi Persib. Apakah mereka mampu menjaga performa di tengah tekanan dan ekspektasi tinggi, atau justru kehilangan momentum setelah laga berat sebelumnya? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan terlihat di lapangan. Yang pasti, Persib Bandung kini tidak hanya bermain untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara Super League musim ini. Kebangkitan akhirnya ditunjukkan Persija Jakarta saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga yang berlangsung penuh determinasi, Macan Kemayoran tampil dominan dan sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Hasil ini menjadi jawaban atas keraguan publik setelah Persija sempat terseok-seok dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Sejak peluit awal dibunyikan, Persija langsung mengambil inisiatif serangan. Tim asuhan Mauricio Souza tampil percaya diri dengan permainan cepat dan pressing tinggi. Lini tengah mereka mampu mengontrol tempo permainan, memutus aliran bola Persebaya, sekaligus membangun serangan yang efektif ke lini pertahanan lawan. Dominasi tersebut akhirnya berbuah hasil pada menit ke-17 melalui titik putih. Penalti diberikan setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang dan kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh eksekutor Persija untuk membuka keunggulan. Gol ini menjadi momentum penting yang membuat para pemain semakin percaya diri dalam mengembangkan permainan. Setelah unggul, Persija tidak mengendurkan serangan. Mereka terus menekan dan menciptakan peluang demi peluang. Pergerakan lini depan yang dinamis membuat pertahanan Persebaya kerepotan sepanjang pertandingan. Sementara itu, lini belakang Persija juga tampil solid, mampu meredam setiap upaya serangan balik dari tim tamu. Memasuki babak kedua, intensitas permainan tetap tinggi. Persija menunjukkan kedewasaan dalam bermain, tidak hanya mengandalkan serangan, tetapi juga mampu mengatur ritme pertandingan. 2 gol tambahan yang tercipta semakin menegaskan dominasi mereka di atas lapangan. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi Mauricio Souza. Setelah melewati periode sulit dengan hasil yang kurang memuaskan, ia akhirnya melihat timnya kembali ke performa terbaik. Senyum puas pun tak bisa disembunyikan, karena hasil ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang kebangkitan mental tim. Lebih dari itu, kemenangan atas Persebaya juga menjadi sinyal bahwa Persija belum menyerah dalam perburuan gelar. Mereka menunjukkan bahwa kualitas dan potensi untuk bersaing masih sangat besar. Dukungan dari supporter di GBK turut memberikan energi tambahan yang membuat tim tampil lebih percaya diri. Kini, Persija memiliki momentum yang sangat penting. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi performa agar kemenangan ini tidak hanya menjadi momen sesaat. Jika mampu mempertahankan permainan seperti ini, bukan tidak mungkin Persija akan terus menekan para pesaing di papan atas klasemen. Meski meraih kemenangan impresif, jalan Persija Jakarta untuk mengejar Persib Bandung di puncak klasemen masih terjar. Selisih poin yang cukup jauh menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Macan Kemayoran jika ingin menjaga asa juara tetap hidup hingga akhir musim. Saat ini jarak antara Persija dan Persib mencapai 9 poin. Dalam situasi seperti ini, Persija tidak hanya dituntut untuk terus meraih kemenangan, tetapi juga harus berharap pesaing utamanya terpeleset dalam beberapa pertandingan ke depan. Skenario tersebut tentu tidak mudah, mengingat Persib tampil sangat konsisten sepanjang musim. Tim asuhan Mauricio Souza harus menghadapi kenyataan bahwa setiap pertandingan ke depan adalah laga hidup mati. Tidak ada lagi ruang untuk kehilangan poin. Satu hasil imbang saja bisa semakin menjauhkan mereka dari peluang mengejar puncak klasemen.
Namun tantangan tidak hanya datang dari selisih poin, Persija juga harus menjaga stabilitas permainan dan mentalitas tim. Dalam beberapa laga sebelumnya, inkonsistensi menjadi masalah utama yang membuat mereka kehilangan banyak poin berharga. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Mauricio Souza untuk segera diperbaiki. Di sisi lain, kekuatan Persib yang memiliki pertahanan solid menjadi faktor lain yang membuat misi Persija semakin berat. Tim Maung Bandung jarang kehilangan poin dan jika pun gagal menang, mereka lebih sering bermain imbang daripada kalah. Kondisi ini membuat peluang bagi tim lain untuk mengejar menjadi semakin kecil. Namun demikian, Persija tidak boleh menyerah. Kompetisi belum berakhir dan segala kemungkinan masih bisa terjadi di dunia sepak bola. Yang terpenting adalah menjaga fokus dan terus meraih kemenangan di setiap pertandingan. Para pemain Persija juga diharapkan mampu menunjukkan kedewasaan dalam bermain, tidak hanya soal teknik dan taktik, tetapi juga dalam mengontrol emosi di lapangan. Kesalahan kecil seperti kartu merah atau kehilangan konsentrasi bisa berakibat fatal dalam situasi persaingan ketat seperti ini. Dengan momentum kemenangan atas Persebaya, Persija memiliki modal penting untuk melanjutkan perjuangan. Kini semua tergantung pada konsistensi dan mentalitas tim. Apakah mereka mampu menjaga tren positif dan terus menekan Persib, atau justru kembali terpeleset di momen krusial? Satu hal yang pasti, persaingan di papan atas Super League musim ini masih jauh dari kata selesai. Persija Jakarta masih memiliki peluang, namun mereka harus bekerja ekstra keras jika ingin mengubah peluang tersebut menjadi kenyataan. Persaingan papan atas Super League 2025-2026 semakin memanas. Dan di tengah situasi tersebut, pengamat sepak bola nasional Bung Binder melontarkan kritik tajam kepada Persija Jakarta. Meski Macan Kemayoran baru saja meraih kemenangan meyakinkan, menurutnya ada satu hal mendasar yang masih perlu dibenahi jika ingin benar-benar bersaing dengan Persib Bandung dalam perebutan gelar juara. Bung Binder menyoroti pola permainan Persija yang dinilai terlalu bernafsu dalam mencetak gol. Ia menegaskan bahwa dalam kompetisi panjang seperti ini, kemenangan jauh lebih penting daripada sekadar margin skor besar. Menurutnya, mentalitas untuk terus menyerang tanpa memperhitungkan keseimbangan justru bisa menjadi bumerang bagi tim. Ia memberikan contoh dari beberapa pertandingan sebelumnya, di mana Persija gagal mengamankan kemenangan meski sudah unggul terlebih dahulu. Dalam situasi tersebut, alih-alih mengontrol permainan, tim justru terus menekan untuk menambah gol. Akibatnya, ruang di lini belakang terbuka dan lawan mampu memanfaatkan celah tersebut. Menurut Bung Binder, pendekatan yang lebih realistis perlu diterapkan. Ketika tim sudah unggul, fokus utama seharusnya adalah menjaga keunggulan tersebut hingga akhir pertandingan. Ia menekankan pentingnya manajemen permainan, terutama dalam situasi krusial yang menentukan hasil akhir. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pelatih Mauricio Souza untuk memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada para pemain terkait pentingnya kontrol emosi dan disiplin taktik. Dalam beberapa kesempatan, emosi pemain Persija dinilai terlalu mudah terpancing, yang berujung pada pelanggaran tidak perlu bahkan kartu merah. Sepak bola bukan soal siapa yang mencetak gol paling banyak dalam satu pertandingan, tapi siapa yang paling konsisten meraih 3 poin. Kira-kira itulah pesan yang ingin ditegaskan Bung Binder. Ia menilai bahwa jika Persija ingin mengejar ketertinggalan dari Persib, mereka harus bermain lebih cerdas, bukan hanya lebih agresif. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kedewasaan dalam membaca situasi pertandingan. Tim yang ingin menjadi juara harus tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tanpa keseimbangan tersebut, peluang untuk bersaing di papan atas akan sulit terwujud. Kritik ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan selisih poin yang cukup jauh dari Persib, setiap pertandingan menjadi sangat penting bagi Persija. Kesalahan kecil bisa berdampak besar terhadap posisi mereka di klasemen. Melalui pernyataannya, Bung Binder seakan ingin mengingatkan bahwa perjalanan menuju juara tidak hanya membutuhkan kualitas individu dan strategi, tetapi juga kecerdasan dalam mengelola pertandingan. Jika Persija mampu memperbaiki aspek tersebut, peluang untuk terus menekan Persib masih terbuka. Di balik panasnya persaingan antara Persija Jakarta dan Persib, muncul dinamika menarik yang melibatkan kritik, emosi, hingga dukungan dari para supporter. Bung Binder menjadi salah satu sosok yang berada di tengah pusaran tersebut. Sebagai pengamat yang dikenal vokal, Bung Binder kerap melontarkan kritik terhadap performa tim maupun individu pemain. Namun sikap terbukanya tersebut tidak selalu diterima dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapatkan respon negatif, bahkan ujaran kebencian, setelah mengkritik salah satu pemain di Liga 1. Meski demikian, Bung Binder tidak mundur. Ia justru menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan untuk membangun, bukan menjatuhkan. Dalam pandangannya, kritik adalah bagian penting dari perkembangan sepak bola, terutama bagi tim-tim besar yang memiliki ekspektasi tinggi dari publik.
Menariknya, di tengah berbagai respon negatif, ia juga menerima banyak dukungan, termasuk dari bobotoh, supporter setia Persib. Bahkan beberapa di antaranya secara langsung mengirim pesan dan meminta agar Bung Binder tidak ragu untuk mengkritik pemain Persib jika memang tampil buruk. Fenomena ini menunjukkan bahwa supporter sepak bola Indonesia semakin dewasa dalam menyikapi kritik. Mereka tidak hanya ingin timnya dipuji, tetapi juga bersedia menerima evaluasi demi peningkatan performa. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan kompetisi yang lebih sehat dan profesional. Di sisi lain, Bung Binder juga kembali menyoroti masalah klasik yang masih menghantui Persija, yaitu kontrol emosi pemain. Ia menilai bahwa beberapa kegagalan tim dalam meraih kemenangan bukan semata karena faktor teknis, tetapi juga karena kehilangan fokus akibat emosi yang tidak terkendali. Menurutnya, dalam persaingan ketat seperti saat ini, aspek mental menjadi sama pentingnya dengan kemampuan bermain. Tim yang mampu menjaga ketenangan dan disiplin akan memiliki peluang lebih besar untuk meraih hasil maksimal. Persaingan antara Persija dan Persib kini tidak hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga di ruang publik melalui opini, analisis, dan reaksi para pengamat maupun supporter. Semua ini menambah warna dalam kompetisi, menjadikannya lebih menarik untuk diikuti. Pada akhirnya, dinamika ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga tentang emosi, identitas, dan harapan. Kritik dari Bung Binder, respon dari supporter, dan performa tim di lapangan menjadi bagian dari satu cerita besar yang terus berkembang di Super League musim ini. Dengan tensi yang semakin tinggi, setiap pertandingan ke depan dipastikan akan semakin menarik. Dan satu hal yang pasti, baik Persija maupun Persib akan terus menjadi sorotan utama dalam perburuan gelar juara musim ini.